Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Sulamal, NIM 418161283 dari kelas visual.net kelas Fahari Esa, jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Saya di sini ingin mempresentasikan aplikasi dari tugas UAS untuk aplikasi sederhana tambah data ke database sebagai berikut. Di sini saya running dulu untuk aplikasinya. Nah, di sini pertama ada grid view dari database yang telah kita buat. Lalu ada form sederhana yang kita buat, ada label nama lengkap, label provinsi, label alamat, label teks, jenis kelamin, lalu ada kota dan kabupaten. Nah, di sini itu ada text box, text box dengan multiline, lalu ada combo box. Nah, untuk buttonnya sendiri itu ada button tambah data, button simpan data, lalu ada button cetak data apabila di sel double click yang ini telah diklik lalu bisa dicetak data. Nah, sebagai berikut. Nah, untuk codingannya itu dalamannya kita langsung aja masuk. Pertama yang kita buat itu adalah form dari si aplikasi tersebut. Dari form tadi data grid view, terus ada form text box, dan combo box, lalu ada button-buttonnya dengan nama-namanya sebagai berikut. Nah, lalu habis itu kita buat yang namanya itu database dari dataset. Nah, database itu di data connection, kita add data connection, lalu masuk ke tabel kita add tabel. Nah, pas di tabel itu kita masukkan atribut-atribut dari database tersebut. Pertama itu saya pakai primary key-nya itu ID, lalu ada nama lengkap, provinsi, kota, kabupaten, alamat, dan jenis kelamin. Untuk nama lengkap saya tulis 20, provinsi 20, kota dan kabupaten 20, alamat saya tulis 100, jenis kelamin 100. Nah, saya menamai tabel UAS itu nama sendiri, lalu tabel UAS. Lalu untuk itu saya drag tabel itu ke dataset dan saya add query dari where PID dari sini, dari where ID sama dengan PID, terus fill by-nya itu saya fill by ID, lalu finish. Nah, setelah itu saya untuk update-nya itu saya ganti di sini jadi add PID dan insert-nya itu saya nggak pakai ID karena ID-nya itu yang auto increment, jadi ID-nya langsung ke generate setelah data nama lengkap sampai jenis kelamin itu terisi. Oke, setelah dataset itu dibuat, saya buat sini datasetnya dari toolbox data, dataset, di drag, saya drag dataset, lalu binding source. Di binding source saya namanya langsung BDS UAS. Data source-nya itu dari dataset yang saya buat, habis itu data membernya itu dari table yang saya buat. Nah, data table yang saya buat itu lalu muncul Ikhlas Sulamal table UAS adapter. Habis itu saya langsung ke data grid view. Nah, di data grid view itu saya choose data source-nya itu dari binding source yang tadi saya buat. Habis itu ID-nya itu saya false karena emang saya cuma butuh nama lengkap, provinsi, kota, kabupaten, alamat, dan jenis kelamin. Lalu di enable editing dan delete itu saya unchecklist karena emang kita harus pakai si button atau form ini untuk mengubah data yang ada di sini. Oke, setelah data yang ada di sini, kita langsung masuk ke codingannya. Pertama itu, yang pertama saya buat adalah saya membuat private void text box enable dengan boolean prosedur statusnya itu enable untuk text box-nya, terus combo box enable untuk combo box-nya, lalu ada button enable untuk setiap buttonnya, lalu ada clear form ini adalah untuk membersihkan text box yang telah
kalau misalnya dibatalin kayak gitu. Nah, lalu ada muncul combo box tadi untuk memberikan value atau data ke combo box yang tadi telah kita buat. Oke, setelah itu saya ke formulatnya. Di formulat itu pertama itu ada adapter field ini untuk ngisi data ke database. Lalu untuk field ID ini untuk ngisi data ke database melalui ID. Dan di give view ini yang tadi kita buat di sini di give view. Terus pas user formulas itu tuh pas kita pertama start itu tuh keadaannya kayak gimana. Nah, di sini tuh keadaannya itu tuh text box di false. Text box itu masih read only, nggak bisa dipakai. Combo box nggak bisa dipakai, dia jadi false. Buttonnya itu hanya button tambah data yang di true. Jadi semuanya false. True, false, false gitu. Nah, muncul combo itu setelah ini bisa kebuka baru dia bisa dipakai kayak gini. Oke. Oke, udah masuk ke situ. Sekarang kita ke button tambah. Di button tambah klik ini, jadi kita kasih try dan catch. Di try-nya ini, apabila si tambah datanya itu dipencet tuh, dia akan berubah jadi batal. Terus dia akan meng-clear formnya itu, terus text box enable terbuka, sama combo box terbuka, habis itu button enable tuh true dan true. Ini tuh yang tambah data dengan simpan. Lalu di give view-nya itu di false dan text box-nya itu di focus. Apabila tidak dilakukan ini, maka tambah data, clear form, text box enable-nya false, combo box enable-nya false, lalu button enable-nya itu true, false, false. Oke, contohnya kayak gini. Kalau misalkan kita tambah, dia kebuka. Kalau batal, dia ketutup. Kayak gitu lagi. Batal, dia ketutup. Oke, sekarang kita masuk ke button simpan. Di button simpan ini, dia ada dua metode, yaitu metode insert sama update. Nah, di insert itu tuh dia masukkan data baru. Kalau dia nggak masukkan data baru, dia berarti update dari data yang sudah ada di database. Nah, untuk ini itu tuh dia ngambil dari adapter, yaitu data setnya si tabel itu ke tabel database. Habis itu ke button tambah, text, tambah data, clear form, text box enable-nya false, habis itu command box-nya di false juga, button enable-nya true, false, false. Lalu di give view-nya itu di enable true. Nah, habis itu data berhasil disimpan. Contohnya seperti ini. Atau ini tambah data. Misalnya kita namanya Yamin. Provinsinya Jakarta. Kota atau kabupatennya misalnya Jakarta Barat. Jakarta Barat. Alamatnya Jalan Tanjung Duren. Nomor 29. Prianya itu pria. Kita simpan. Masuk Yamin ini. Dia masuknya ini ke insert. Kalau kita double klik ini, saya double klik. Kita klik ini prianya kita ganti jadi wanita. Simpan, berubah gitu. Sayangnya di sini nggak ada tombol hapus karena memang nggak ada di soalnya. Lalu habis itu kita ke cell double click ya. Di sini di cell double click di event ada namanya cell double click. Ini dia cell double click. Ini itu untuk menarik data grid view ke form text box yang tadi kita buat. True, enable. Seperti itu. Nah, untuk formnya tadi sudah kita jelaskan semuanya dari data grid sampai button-buttonnya. Lalu ada terakhir nih, button cetak data. Di button cetak data ini, dia itu manggil si form cetak. Nah, form cetak itu adanya itu dari, tunggu. Form cetak kita dari ini. Nah, ini itu ada di Microsoft SQL Server Report Viewer.
sebelum kita buat report viewer, kita itu buat RDLC. Nah, RDLC-nya itu pertama kita klik kanan, lalu di add, lalu new item, habis itu RDLC. Oh, sorry. Salah maaf. Masa report. RDLC itu itunya. Nah, terus ini masukin nama yang tadi kita ingin buat. Habis itu kalau ingin package-nya itu, maksudnya kalau misalkan ingin ada ininya nih, toolbox di Microsoft Server itu, kita klik kanan, manage new paket, new get paket. Habis itu kita report viewer. Nah, di sini itu kita pakai yang WinSwarm yang ini. Oke. Setelah RDLC-nya jadi, nah kita buat report viewer. Kita drag, lalu si report viewer itu, kita drag si report viewer itu ngambil dari RDLC yang tadi kita buat. Kayak gitu. Contohnya kayak gini. Auto model. BDS UAS benar. Dicetak. Nah, dia akan ngambil kayak gini tadi. Yamin, Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Duren, wanita. Jadi cetaknya itu kayak gitu. Oke. Oke, seperti itu. Lalu udah sih yang terakhir kayak gitu aja kayaknya. Cetak form. Itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.